Di bawah terik matahari yang menyengat kulit, Pak Dharma berdiri terpaku di pematang sawah sambil meremas bulir padi yang tampak hampa dan menghitam akibat serangan hama werang yang tak kunjung usai. Harapan untuk melunasi hutang biaya pupuk dan kebutuhan sekolah anaknya seketika sirna, menyisakan sesak di dada yang tak tertahankan bagi seorang petani tua yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di tanah tersebut. Namun, di balik keputusasaan yang mendalam itu, sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang pemuda desa yang baru saja menyelesaikan studinya akan menjadi titik balik yang mengubah nasib tanah warisannya selamanya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa Sukatani, memberikan suasana dingin yang menusuk tulang. Namun, Pak Dharma sudah berada di sawahnya dengan wajah yang muram. Selama 5 musim terakhir, hasil panennya terus merosot tajam. Dari yang semula mampu menghasilkan 7 ton per hektar, kini menyusut hingga kurang dari 3 ton saja. Tanah yang dulunya gembur dan hitam, kini terasa keras seperti semen saat musim kemarau. Dan air yang mengalir di irigasi seolah tak lagi mampu memberikan kehidupan bagi tanaman padinya. Ia telah mencoba segala jenis pestisida kimia yang ditawarkan di toko pertanian, menghabiskan jutaan rupiah demi membasmi hama. Namun serangga-serangga itu seolah-olah menjadi lebih kuat dan kebal terhadap racun yang ia semprotkan setiap pagi. Setiap malam, Pak Dharma hanya bisa terduduk di teras rumahnya yang sederhana, memandangi hamparan sawah yang luas dengan perasaan getir. Bertanya-tanya, apakah ia harus menjual tanah itu demi bertahan hidup? Keadaan mulai berubah ketika Aris, putra salah satu tetangganya yang baru pulang dari kota setelah belajar pertanian organik, datang menghampiri Pak Dharma yang sedang termenung di gubuk sawah. Aris memperhatikan tanah di bawah kaki Pak Dharma yang retak-retak dan menjelaskan dengan lembut bahwa tanah tersebut sudah terlalu lelah karena terus-menerus dipaksa memproduksi dengan bahan kimia tanpa pernah diberi nutrisi alami. Awalnya, Pak Dharma merasa skeptis dan sedikit tersinggung. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang jarang memegang cangkul bisa menasehati dirinya yang sudah puluhan tahun bertani? Namun, melihat kegigihan Aris yang membawa contoh pupuk hayati cair dan menjelaskan konsep keseimbangan ekosistem, hati Pak Dharma mulai luluh. Aris bercerita tentang pentingnya mengembalikan mikroba baik ke dalam tanah dan beralih dari pestisida kimia ke agen hayati yang lebih ramah lingkungan, namun efektif memutus siklus hidup hama. Dengan berat hati, namun penuh harapan, Pak Dharma setuju untuk mencoba metode baru yang disarankan Aris pada lahan seluas 0,5 hektar sebagai percobaan. Mereka mulai dengan mengolah tanah menggunakan kompos kotoran ternak yang telah difermentasi dengan dekomposer, sebuah proses yang membuat hidung para tetangga berkerut karena baunya yang menyengat. Pak Dharma juga mulai menanam bunga-bunga berwarna cerah seperti kenikir dan matahari di sepanjang pematang sawah. Sebuah tindakan yang mengundang tawa dan ejekan dari petani lain yang menganggapnya sedang bermain-main. Mereka tidak tahu bahwa bunga-bunga itu adalah tanaman refugia yang berfungsi sebagai rumah bagi predator alami hama wereng seperti kepik dan laba-laba. Hari demi hari dilalui Pak Dharma dengan telaten. Ia tidak lagi menyemprotkan racun kimia setiap kali melihat 1 atau 2 ekor ulat, melainkan membiarkan alam bekerja dengan caranya sendiri, sambil terus mengucurkan nutrisi organik ke akar padinya. Memasuki bulan ketiga, perbedaan yang mencolok mulai terlihat pada petak sawah Pak Dharma dibandingkan dengan sawah-sawah di sekelilingnya yang mulai menguning prematur akibat serangan virus kerdil rumput. Batang padi milik Pak Dharma tampak lebih kokoh, hijau gelap, dan memiliki perakaran yang sangat kuat saat dicabut, menandakan kesehatan tanaman yang sangat prima. Ketika musim panen tiba, suasana di desa Sukatani menjadi gempar, karena hasil ubinan di lahan Pak Dharma menunjukkan angka yang luar biasa, mencapai 9 ton per hektar.
sebuah rekor yang belum pernah tercapai bahkan di masa kejayaan desa itu dulu. Bulir-bulir padinya bernas, berisi penuh hingga ke pangkal malai, dan memiliki warna kuning keemasan yang bersih tanpa bintik hitam sedikit pun. Pak Dharma menitikkan air mata haru saat melihat tumpukan karung padi yang melimpah di halaman rumahnya, menyadari bahwa solusi selama ini bukanlah pada racun yang lebih kuat, melainkan pada keberanian untuk kembali mencintai dan merawat tanah dengan cara yang benar. Kisah sukses Pak Dharma segera menyebar luas, mengubah pandangan sinis para petani lain menjadi rasa ingin tahu yang besar untuk belajar. Kini, Pak Dharma dan Aris sering duduk bersama di balai desa, berbagi ilmu tentang cara membuat pupuk organik mandiri dan bagaimana mengamati musuh alami di sawah sebelum memutuskan untuk bertindak. Desa Sukatani yang dulunya lesu dan terancam kemiskinan, kini kembali bergairah dengan semangat kemandirian pangan yang berkelanjutan. Pak Dharma tidak lagi merasa takut akan gagal panen, karena ia kini mengerti bahwa sawah bukan sekadar tempat mencari uang, melainkan sebuah ekosistem hidup yang jika dijaga dengan hati, akan memberikan hasil yang melimpah ruah bagi mereka yang mau bersabar dan belajar. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan Pak Dharma dalam memulihkan tanahnya hingga berhasil meraih panen yang luar biasa. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini jika cerita ini memberikan inspirasi bagi Anda untuk terus berkarya di bidang pertanian. Kami sangat ingin mendengar kabar dari Anda, jadi silahkan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda sedang menonton video ini sekarang. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya yang akan terus memotivasi kita semua untuk hidup lebih baik dan selaras dengan alam.